Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman jaringan dengan aplikasi yang berjudul Ayo Ngobrol yang dikembangkan oleh saya, Putri Raisa Razani dan Syalsabila Syafa Putri. Selanjutnya adalah latar belakang aplikasi yang dijelaskan kepada Syalsabila Syafa Putri. Kepada Salsa, dipersilahkan. Baiklah, aplikasi Ayo Ngobrol adalah untuk menjawab kebutuhan akan platform komunikasi yang efisien dan aman di era digital. Dibangun dengan teknologi modern seperti Node.js, Express.js, dan MongoDB. Aplikasi ini memungkinkan komunikasi real-time melalui integrasi Socket.io dan chatbot berbasis kecerdasan buatan dengan API Google, Creative Language Model, atau Gemini. Keamanan penggunaan dijamin melalui hashing kata sandi menggunakan Bcrypt, sementara notifikasi email disediakan menggunakan Nerdmailer. Platform ini dirancang agar mudah digunakan dengan antarmuka sederhana namun fungsional, memanfaatkan EJS untuk rendering tampilan dan HTML, CSS, serta JavaScript untuk antarmuka pengguna. Dengan fitur seperti obrolan antar pengguna, chatbot, dan unggah file, aplikasi ini memberikan pengalaman komunikasi interaktif yang lebih menyenangkan dan aman. Selanjutnya, ada teori pendukung. Yang pertama ada API. API memungkinkan aplikasi untuk saling berkomunikasi. Dalam Ayo Ngobrol, aplikasi Gemini digunakan untuk menyediakan respon chatbot yang relevan dan menarik bagi pengguna. Lalu yang kedua ada Socket.io. Socket.io mendukung komunikasi real-time berbasis model client-server. Teknologi ini memastikan pesan dikirim dan diterima secara instan antar pengguna. Lalu yang ketiga ada protokol email. Aplikasi ini menggunakan protokol SMTP untuk mengirim notifikasi email ketika pesan baru diterima, memungkinkan pengguna tetap terhubung meskipun sedang offline. Yang keempat ada protokol HTTP. HTTP menghubungkan klien dan server, memungkinkan transfer data terstruktur. Aplikasi memanfaatkan HTTP untuk pertukaran data dengan API dan server. Yang kelima ada Nodemailer. Nodemailer memungkinkan pengiriman email secara otomatis. Fitur ini digunakan untuk mengirim pemberitahuan kepada pengguna terkait pesan baru. Yang terakhir ada library dan modul. Library seperti Bcrypt dan modul Express digunakan untuk mempercepat pengembangan aplikasi, menjamin efisiensi, dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya ada penjelasan aplikasi yang akan dijelaskan oleh Raisa. Baik, selanjutnya adalah penjelasan aplikasi. Aplikasi ini dibangun menggunakan Node.js dengan framework Express.js sebagai server backend. Express digunakan untuk menangani rute dan middleware seperti pengelolaan sesi pengguna dengan modul Expressation. Untuk keamanan, seperti yang dijelaskan tadi, aplikasi menerapkan enkripsi kata sandi dengan library Bcrypt yang menggunakan teknik hashing dengan salt untuk memastikan keamanan data pengguna. Database MongoDB digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti nama pengguna, email, dan kata sandi yang telah dihash. Modul konfigurasi Nodemailer digunakan untuk mengirim notifikasi email kepada pengguna lain saat menerima pesan baru. Konfigurasi Nodemailer memanfaatkan layanan Gmail dengan autentifikasi yang dilakukan menggunakan variabel lingkungan untuk menjaga kerahasiaan informasi kredensial. Front-end aplikasi yang digunakan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript yang halaman-halaman terbuka seperti login, sign up, chatbot, dan ruang obrolan dirender menggunakan View Engine EJS atau Embedded JavaScript. Data yang dimasukkan oleh pengguna dikirim ke server dalam format JSON menggunakan middleware bawaan Express. File statis seperti CSS dan JavaScript disajikan melalui middleware Express Static. Untuk komunikasi real-time, aplikasi menggunakan Socket.io. Saat pengguna terhubung ke server, Socket.io memetakan socket ID mereka dengan nama pengguna untuk melacak siapa yang terhubung. Pesan yang dikirim oleh pengguna disiarkan ke semua pengguna lain menggunakan event broadcast emit. Selain itu, ketika pesan diterima, server mengambil alamat email penerima dari database dan mengirimkan notifikasi email menggunakan Nodemailer. Chatbot pada aplikasi ini memanfaatkan API dari Google Generative Language Model atau Gemini untuk menghasilkan respons otomatis berdasarkan pesan pengguna. Implementasi API dilakukan di front-end menggunakan metode fetch, di mana pesan pengguna dan file yang dilampirkan dikirimkan sebagai JSON melalui HTTP POST ke endpoint API. Respons dari API berupa teks balasan yang dirender di antarmuka obrolan pengguna. Selanjutnya kita akan melakukan penjelasan kode dan demonstrasi aplikasi. Nah, di sini terdapat repositori proyek akhir kami. Yang pertama adalah file public, folder public yang berisi dengan CSS dan JavaScript. Selanjutnya adalah source, yang berisi config.js dan index.js. Selanjutnya dengan views, yaitu chat user, home, login, menu, sign up. Dependensi library atau modul yang kami gunakan diantaranya adalah Bcrypt, EJS, Express, Expressation, Mongoose, Nodemailer, Nodemon, dan Socket.io. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian dari index.js, yaitu bagian utama dari aplikasi ini. Di sini kami seperti yang tadi kita menggunakan Express, Path, Bcrypt, HTTP untuk menghubungkannya ke HTTP session server dengan menggunakan pembuatan server dengan Socket.io serta config untuk menghubungkan MongoDB seperti ini. Pada skema loginnya pada MongoDB, saya menggunakan beberapa variabelnya, yaitu nama, email, dan password. Kembali lagi ke index.js. Di sini saya menggunakan AppExpress servernya seperti tadi untuk Socket.io-nya dan Nodemailer untuk mengirimkan notifikasi ke email pengguna. Nah, pertama kita akan mengkonfigurasi Nodemailer.
dengan create transport menggunakan service Gmail. Ini adalah autentikasinya, yaitu user dengan email putiraisa@invitec.or.id dengan password yang saya gunakan adalah password aplikasi yang telah saya generate sebelumnya. Kemudian adalah function send email notifikasi yang berisi to, sender, dan message. Ya, di sini ada mail optionnya yaitu isi badan dari email tersebut from putiresa@invitec.or.id to pengguna user. Subjeknya adalah pesan baru dari chat aplikasi dan teks badan yang akan diterima oleh user adalah Anda menerima pesan dari sender dan isi konten dari pesan yang dikirimkan user lain. Nah, di sini adalah kita menggunakan transportation mail. Apabila terjadi kendala, maka akan ditampilkan responnya ke terminal dan apabila berhasil, terdapat juga pesan email berhasil dikirim. Nah, selanjutnya kita akan ke middleware session. Nah, seperti ini dan selanjutnya yang kami menggunakan session yang standar saja. Selanjutnya adalah konversi data ke format JSON menggunakan Express.json dan URL coded. Kemudian kita akan menggunakan AJS sebagai view engine seperti yang dilihat di folder views tadi. Kami menggunakan AJS sebagai view engine-nya. Di sini path join folder views. Selanjutnya untuk menggunakan file static pada folder public seperti ini. Express static public. Selanjutnya kita akan menghubungkan rute untuk aplikasi. Yang pertama adalah /login, di mana kita akan merender ke login EJS, di mana terdapat wadah formulir untuk login, nama, sandi, dan tombol kirim submit. Apabila tidak memiliki akun, maka akan diarahkan ke link sign up seperti ini. Kembali lagi ke index.js. Seperti tadi, apabila tidak ada password, tidak ada akun, maka akan ke /sign up seperti ini, karena akan dirender sign up EJS-nya. Selanjutnya adalah untuk rute untuk halaman menu. Di sini halaman menu akan saya tunjukkan. Di sini kami menggunakan menu berisi dengan menu button seperti menu kontainer, chatbot AI, pilihan antara chatbot AI atau chat antar pengguna. Kembali lagi dengan ke index.js. Selanjutnya adalah rute untuk halaman chatbot. Ayo kita ke chatbot EJS. Di sini saya menggunakan home ya, home EJS. Di sini kita menggunakan style chatbot CSS. Seperti ini kita menggunakan chatbot logo dengan format SVG. Path-nya adalah seperti ini. Bagian badan chatnya, pesan teks, footer, footernya berisi dengan input pesan, button untuk pilih emoji, kemudian button untuk unggah file, serta button untuk membatalkan unggah file, dan juga submit untuk mengirim pesan. Kembali lagi dengan ke index.js. Seperti ini. Karena kita sedang menjelaskan tentang chatbot, saya juga akan menjelaskan bagaimana chatbot ini akan berfungsi. Yang pertama, terdapat konsep input pesan, badan chat, kirim pesan input file, dan bungkus unggah file yang ada seperti di EJS tadi. Di sini terdapat pengaturan API-nya. Kami menggunakan API Gemini yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Ini merupakan kunci API dan URL API-nya. Nah, untuk user data ada pesan dan data serta history chat untuk memberikan konteks ke chatbot untuk memproses pesan user selanjutnya. Saya adalah membuat elemen pesan dengan kelas dinamik dan mengembalikan pesan tersebut. Di sini create message element, kita akan membuat elemen pesannya. Kemudian adalah membuat response bot dengan API. Itu kita menggunakan async, pesan yang akan datang akan diambil dan query-nya pesan teks seperti yang di EJS tadi. Nah, seperti ini. Kemudian pesan yang dikirim oleh user, kita akan request menggunakan method post dengan JSON, dengan kontennya history chat tadi. Nah, selanjutnya kita mengambil respon dari API, yaitu dengan fetch. Fetch tunggu dari datanya dari responsnya dengan JSON. Apabila responsnya tidak oke, maka akan keluar error seperti ini. Pesan error. Nah, selanjutnya kita mengekstrak dan menampilkan respons teks API tadi. Karena respons API teks terkadang terdapat beberapa simbol yang tidak kita gunakan, maka kita akan menggunakan text replay, simbol-simbol yang tidak kita perlukan dan kita trim atau kita potong. Nah, message elementnya merupakan respons API teks yang telah di-generate tadi. Nah, agar bot merespon pada history chat, kita harus membuat role model agak seperti konteks ya, supaya chatbot tersebut dapat meresponsnya sesuai dengan konteks yang telah disediakan sebelumnya. Di sini juga ada catch pesan error. Dan selanjutnya adalah kita akan menghandle pesan pengguna yang keluar. Nah, handle outgoing message pada user data pesan, kita akan mengimport pesan value-nya. Dan kita bisa remove terunggah file. Di sini kita akan membuat dan menampilkan pesan pengguna, di mana apabila pengguna mengirim pesan data atau lampiran, kita bisa melakukan penyimpanannya di sini. Image search user data file image yang telah dikirim.
kelas lampiran. Pada outgoing message, kita akan membuat message elemen yang berisi dengan isi pesan user dan pesan user data yang akan dimasukkan ke badan chat dengan append child ke outgoing message div yang bisa di scroll juga tentunya. Selanjutnya adalah simulasi responseboard dengan indikator berpikir setelah delay. Seperti yang bisa dilihat tadi di menu di EJS Home, kita akan dapat animasi berpikir robot yang akan berbentuk dengan 3 dot yang akan naik secara secara satu persatu, seperti uh, animasi loading. Apabila telah selesai dapatkan responnya akan masuk ke pesan bot, create message element pesan bot yang akan dimasukkan ke incoming message dengan append child yang dapat direspons. Sini generate response ke incoming message div seperti tadi ya. Selanjutnya kita akan menginput pesan dengan add event listener key down, di mana kita bisa menggunakan enter untuk menginput pesannya tanpa perlu menekan tombol button lagi. Kita cukup menekan enter pada keyboard untuk mengirim pesan user. Selanjutnya adalah handle pergantian input file, di mana kita bisa kita bisa mengubah, kita bisa menambahkan image pada dengan unggah file gambar yang akan kami demokan nanti. Ini tadi tempat menyimpan data di user data tadi dengan datanya berbentuk base64 string. Nah, apabila pengguna ingin membatalkan upload file, kita bisa mengklik file gambar tadi dan menggunakan remove. Kita akan remove file yang terunggah tadi untuk menghapusnya. Nah, selanjutnya adalah inisialisasi emoji. Apabila pengguna ingin menambahkan emoji pada input pesan, kita akan menggunakan library emoji mart, di mana kita akan menggunakan picker yaitu untuk memilih emoji mana yang akan kita gunakan. Seperti ini. Ini kami menggunakan library emoji mart. Seperti ini. Kita lanjutkan ke index.js. Selanjutnya adalah untuk bentar ya. Nah, tadi kan kita kan setelah di menu kita dapat memilih antara untuk halaman chat, untuk memilih mengobrol dengan chatbot atau menggunakan chat antar pengguna. Di sini kita akan melanjutkan menjelaskan yaitu route/chat user, di mana kita dapat berbicara dengan antar pengguna. Nah, di sini kita menggunakan route/chat user, di mana kita akan merender chat user EJS-nya seperti ini. Essentially di sini sama bentuknya seperti di chatbot tadi, baik dari warna dan bentuknya. Namun di sini kita menggunakan soket IO. Nah, kurang lebih sama pesannya, bentuk EJS-nya dan juga CSS-nya juga kurang lebih sama. Oke, kita lanjut ke indeks GJS untuk menjelaskan lebih lanjut dengan chat antar user tadi. Nah, di sini sebelumnya apabila pengguna ingin sign up, kita akan menggunakan async untuk request nama, email, dan password pengguna. Apabila pengguna telah ada, kita akan menggunakan const user ada, di mana kita akan menggunakan collection, yaitu mencari nama data yang telah diinput tadi. Apabila user ada, maka kita akan mengirimkan pesan user telah ada, tolong ganti nama pengguna Anda. Namun apabila tidak ada nama user yang telah ada atau nama tersebut baru, maka kita akan melanjutkannya dengan hash password dengan library bytecrypt. Di sini kami menggunakan set round sebesar 10. Nah, di sini kita setelah melakukan hash, kita mengubah data password tadi dengan password yang telah kita hash. Ya, ganti original password dengan telah yang di hash. Nah, selanjutnya kita akan menginsertnya ke database dan kembali redirect ke login untuk login ke aplikasi kita. Nah, di sini bagian login, post login, async, kita menggunakan async. Di sini kita apabila ketika user memasukkan nama pengguna, maka akan digunakan library find one untuk mencari nama pengguna tadi. Apabila tidak ditemukan, maka dapat pesan nama pengguna tidak ditemukan. Misalnya apabila ditemukan namanya, maka kita akan membandingkan passwordnya. Apabila passwordnya match, kita akan compare dengan bytecrypt tadi. Cek password. Apabila passwordnya tidak match, maka keluar pesan password salah. Apabila match, maka kita akan menyimpan nama pengguna di session. Nah, setelah bisa berhasil menyimpannya, kita akan redirect ke slash menu untuk pengguna dapat memilih antara chatbot atau chat antar pengguna. Nah, di sini kita akan menggunakan koneksi socket AI. Di sini connected user untuk menyimpan nama pengguna berdasarkan socket ID. Nah, pada IO on connection, kita akan menggunakan konsol log pengguna terhubung apabila terdapat pengguna yang memasuki. Ini salah satu contohnya tadi, apabila pengguna terhubung. Nah, ini socket ID pengguna tersebut. Pengguna username terhubung dengan socket ID-nya seperti ini. Seperti ini ya, pengguna username terhubung dengan socket ID seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah fungsi terima pesan dan kirim ke pengguna lain. Nah, apabila pengguna mengirim pesan, maka pesan tersebut akan di-send ke connected user apabila pesan hanya apabila kirim pesan hanya ke pengguna lain, maka akan emit receive message pengguna dan pesan yang dikirim tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan email pengguna dari database untuk mengirimkan notifikasi. Apabila terdapat pesan yang diterima, maka connected user akan dicarikan namanya yang connected user tadi dan dicari emailnya. Lalu kita akan menggunakan fungsi send email notifikasi tadi yang telah kita jabarkan tadi ya. Yang ini, fungsi send email notifikasi. Pesan baru dari chat aplikasi, Anda menerima pesan dari sender dan pesan itu sendiri. Seperti yang akan kami demokan nanti ya. Nah, di sini juga kita akan menghapus pengguna dari objek apabila dia keluar dari chat user tadi atau disconnect. Connected user, if username keluar, maka di terminal akan keluar pengguna username telah terputus. Lalu kita akan mendelete connected user tersebut dari socket ID yang telah kita jalankan. Nah, di sini tempat menjalankan servernya, kami menggunakan Consport server 5000. Apabila berhasil, terdapat pesan konsol log server berjalan pada port 5000. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan aplikasi Ayo Ngobrol. Selanjutnya, kita akan melakukan demonstrasi aplikasinya. Nah, di sini saya menyiapkan dua laman localhost tadi yang login agar kita bisa melakukan chat antar user. Yang pertama, apabila user tidak memiliki akun, kita akan menambahkan akunnya. Di sini kita menambahkan nama dan email serta kata sandi. Nah, di sini mari kita cek MongoDB apakah data login tadi tersimpan. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat objek baru yaitu putih yang user kita simpan tadi dengan password yang telah kita hash seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan login dengan akun yang telah kita buat tadi. Nah, sebenarnya nggak ada sih. Hmm. Nah, kita berhasil melakukan login pada akun putih tadi. Di sini kita bisa memilih layanan chatbot dengan AI atau melakukan chat antar pengguna. Kita lakukan chat antar pengguna. Selanjutnya login pada bagian login kita akan menggunakan akun yang telah ada sebelumnya ya. Di sini kita akan menggunakan akun Salsa dan kita akan masuk. Di sini kita akan memilih layanan chat antar pengguna. Di sini pada terminal kita dapat melihat data putih telah disimpan serta pengguna putih dan Salsa terhubung pada chat antar pengguna dengan soket soket ID seperti ini. Nah, mari kita chat. Mari kita lihat di sini pada bagian putih kita dapat melihat pesan Salsa halo. Sedangkan pada chat Salsa kita bisa melihat username-nya adalah Anda sebagai pembeda. Nah, sekarang kita akan membuktikan apabila terdapat notifikasi yang telah masuk pada email. Jadi kita akan masuk ke email dan kita cek apabila terdapat notifikasi yang telah masuk. Nah, seperti yang kita lihat terdapat email yang masuk sebagai notifikasi dari Putri Reza @invitech yang seperti yang saya sebutkan tadi, subjek, dan Anda telah menerima pesan dari Salsa, username, dan message content halo. Kira-kira seperti itu demonstrasi chat antar pengguna yang telah kami buat pada aplikasi Ngobrol Yuk. Berhasil. Selanjutnya adalah chatbot dengan AI. Oh ya, sebelumnya kita bisa melihat apabila pengguna telah meninggalkan chat antar user pada terminal. Selanjutnya adalah layanan chatbot AI yang akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Di chat dengan AI ini kita dapat berkomunikasi dengan chatbot yang telah dibuat. Nah, misalnya kita menanyakan pertanyaan, contohnya seperti rekomendasi makan siang. Nah, nanti akan dijawab oleh chatbotnya. Nah, chatbotnya memberikan rekomendasi seperti ada mie instan, sandwich, salad, dan lain-lainnya. Nah, di chatbot ini juga kita bisa memasukkan emoji. Memasukkan file. Nah, ini emoji.
Dan di sini kita juga bisa memasukkan file. Sudah terlihat di sini. Dan juga kita bisa menambahkan pertanyaan. Gambar apa ini? Nah, chatbotnya menjawab kalau itu adalah gambar bubur ayam. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami tutup presentasi ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.